Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak, Ibu, orang tua kami semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat demi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, baik nikmat yang berkaitan dengan lahiriah jasmani kita, diantaranya kesehatan, nikmat harta dan lain sebagainya, maupun nikmat yang berkaitan dengan rohani kita, yang terbesar diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang semoga semua nikmat tersebut bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, insyaallah pembahasan kita di pagi hari ini berkaitan dengan wasiat terhadap harta. Sering kita mendengar ada pernyataan, ungkapan harta tidak bisa dibawa mati. Harta enggak dibawa mati. Sebenarnya ada benarnya, ada juga salahnya. Kita bisa membawa harta kita sebagai bekal ke negeri akhirat dalam bentuk kita konversi menjadi sebuah amalan, yakni dalam bentuk sedekah atau dalam bentuk wakaf dan lain sebagainya yang manfaatnya digunakan oleh kaum muslimin, dan itu menjadi pahalanya terus mengalir untuk orang yang bersedekah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, idza matal insan au idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang meninggal maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah au shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah ini adalah sedekah yang manfaatnya terus dimanfaatkan, digunakan oleh kaum muslimin sehingga insyaallah pahalanya akan mengalir meskipun orang yang memberikannya sudah meninggal. Maka di antara opsi seseorang bisa bersedekah adalah melalui wasiat dengan hartanya. Kita sudah alhamdulillah sedikit banyaknya mempelajari tentang waris, sehingga dari sini kita bisa mengira-ngira berapa kiranya harta yang kita berikan sebagai waris, dan juga mungkin ada di sana harta yang kita lebihkan untuk wasiat di jalan kebaikan. Adapun pembahasan yang akan kita beberapa permasalahan yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini adalah tentang makna daripada wasiat, kemudian dalil-dalil wasiat dan hukum daripada wasiat. Pertama, tentang definisi wasiat dengan harta. Wasiat itu umum banyak karena dia merupakan pesan seseorang yang ingin dia agar orang ahli warisnya atau kerabatnya melakukannya untuk dia setelah kematian. Tapi kita khususkan pembahasan kita di sini adalah wasiat yang berkaitan dengan harta. Adapun definisinya di sini adalah at-tabarru' bil mali ba'dal maut, yaitu pemberian dengan harta setelah kematian seseorang, setelah meninggalnya seseorang. Dan juga di sana ada definisi lain, tamlikun mudhafun ila ma ba'dal maut bi tariqati tabarru',
yaitu penyerahan kepemilikan kepada seseorang setelah meninggalnya dengan melalui cara at-tabarru. Tabarru itu derma ya, atau pemberian yang sifatnya tidak ada balasan. Kemudian dari definisi ini bisa kita ambil perbedaan antara wasiat harta dengan hibah. Fatamlikul mustafadu minal hibah yathbut fil hal ya. Adapun hibah itu dia adalah pemberian di waktu hidupnya seseorang. Adapun tamlik, pemberian yang mana melalui wasiat, maka dia umumnya atau dia terlaksananya setelah kematian seseorang. Wa minal furuq bainal hibah wal wasiyah, dan juga di antara perbedaan antara hibah dan wasiat adalah kalau hibah itu dia bentuknya adalah benda. Adapun kalau wasiat lebih umum, bisa wasiat dengan benda atau dengan manfaat. Ya, jadi di sini di antara perbedaan antara hibah dan wasiat. Kemudian dalil-dalil tentang wasiat. Ya, maka di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya wasiat. Di antaranya adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Diwajibkan bagi kalian apabila di antara kalian menjelang kematian dan dia meninggalkan harta, untuk dia berwasiat lil walidain, kepada kedua orang tuanya, wal aqrabina, dan kerabat-kerabatnya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan juga di antara dalil dari wasiat adalah dalam surat An-Nisa ayat 11-12, ayat tentang waris, di mana Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang ahli waris dan bagiannya, Allah tutup dengan mim ba'di wasiyatin, setelah adanya wasiat, atau ya mim ba'di wasiyatin, atau setelah adanya hutang, ya pembayaran hutang. Juga di antara dalil wasiat dari hadis Nabi SAW adalah sabda Nabi SAW, ma haqqum ri'im muslim, tidak dibenarkan bagi seorang muslim, lahu syai'un yusi fihi, di mana dia memiliki sesuatu yang ingin dia wasiatkan, ya, yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubatun indahu, dan dia melalui tidur 2 malam melainkan hendaknya sudah dia tulis wasiatnya. Maka Nabi SAW dari hadis ini mengatakan tidak layak, tidak dibenarkan seseorang yang dia memiliki sesuatu yang ingin dia pesankan melalui wasiat, tidaklah terlewati 2 malam melainkan hendaknya sudah dia tulis wasiat yang ingin dia inginkan. Maka Ibnu Umar mengatakan, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalik illa wa indi wasiyati. Kata Abdullah bin Umar, anaknya dari Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, setelah aku mendengar hadis ini, tidaklah terlewat padaku 1 malam melainkan aku sudah menulis wasiatku, kata Abdullah bin Umar. Maka dari hadis dan juga ungkapan Abdullah bin Umar ini, Bapak, bahwasanya wasiat itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu atau menjelang kematian. Dalam keadaan sehat seperti keadaan sekarang ini, bisa kita atau boleh kita untuk menulis wasiat, ya, sebagaimana dari ungkapan Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan semenjak beliau mendengar hadis tadi, ya, tidaklah beliau sudah, melainkan beliau sudah menulis wasiatnya. Ya, ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang wasiat. Adapun dalil tadi kutiba alaikum, makna kutiba itu artinya kan diwajibkan, Pak, ya.
diwajibkan bagi kalian dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat ini datang setelah tentang kisos. Ya. Dia wajibkan atas kalian apabila menjelang kematian dan kalian meninggalkan harta, hendaklah dia menulis wasiat. Maka kebanyakan para ulama mengatakan ayat ini mansukhah. Ayatnya dinasakh. Yakni dihapus hukumnya dengan ayat tentang waris, sehingga tidak menjadi hukumnya wajib. Ya, karena di dalam ayat ini dikatakan wajib bagi di antara kalian yang hendak meninggal untuk menulis wasiat untuk orang tua. Jadi ayat ini dinasakh hukumnya, dihapus, diganti hukumnya dengan ayat tentang waris. Kemudian hukum wasiat. Bagaimana hukum wasiat? Ternyata hukum wasiat itu dia berbeda-beda bergantung dengan sebab atau faktor dia berwasiat, dengan apa dia berwasiat. Ya. Jadi hukum wasiat itu berbeda-beda tergantung dari pertama apa yang dia wasiatkan, yang kedua dari sebab dia berwasiat. Yang pertama, wasiat bisa menjadi wajib. Ada kalanya wasiat ini bisa menjadi wajib. Kapan wasiat menjadi wajib? Tajibul wasiyah idza kana 'alal insan dainun. Wajib bagi seseorang untuk berwasiat apabila dia memiliki hutang. Ya, apalagi hutangnya ini mungkin tidak ada bukti, hanya antara dia dengan orang kedua. Maka di sini dia hendaknya menuliskan wasiat agar ahli warisnya, kerabatnya nanti mengeluarkan dari hartanya untuk menunaikan hutangnya. Nah, di sini menjadi wajib. Kenapa? Karena disebutkan dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang wajib yang tidak bisa terlaksana melainkan dengan sesuatu, ya sesuatu ini maksudnya umum, maka dia menjadi wajib. Ketika bayar utang itu wajib, kemudian mungkin dia khawatir dia nanti namanya kematian, mungkin dia tidak mengetahui, khawatir dia meninggal, maka dia tulis wasiat, saya punya hutang kepada si fulan. Maka di sini wasiatnya menjadi wasiat yang wajib. Kemudian juga wasiat ada kalanya menjadi mustahab, sunnah. Kapan wasiat ini menjadi mustahab? Yaitu idza kana fiha al-musi dza malin. Apabila seorang yang berwasiat ini memiliki harta. Wa warithatuhu agniya, dan ahli warisnya ini adalah orang-orang yang kaya berkecukupan. Ya, wa kadza aqaribuhu, dan juga kerabat-kerabat lainnya dia berkecukupan, la hajata lahum bil mal, yang mana umumnya mereka tidak begitu menginginkan harta dari orang lain. Maka di sini hukum wasiatnya menjadi mustahab, dianjurkan. Ketika misalnya seseorang memiliki harta yang berlebih dan dia melihat ahli warisnya, kerabatnya, orang-orang yang berkecukupan, maka di sini dia berlaku tadi, ya misalnya dia gunakan hartanya untuk bekal dia ke akhirat, agar tidak semuanya diambil oleh ahli waris. Dia bisa gunakan tadi hartanya sebagai jalan sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalirkan pahala kepada dirinya. Nah, di sini Pak ya, hukum wasiat menjadi hukum yang sunnah, yang mustahab, dianjurkan. Yang ketiga, wasiat bisa menjadi makruh, dibenci. Kapan wasiat menjadi makruh? Idza kana malul musi qalilan wa warithatuhu muhtajun. Apabila seorang yang berwasiat ini hartanya sedikit
dan ahli warisnya juga membutuhkan harta. Maka dalam keadaan ini makruh seseorang untuk berwasiat. Ya, kenapa? Karena ini malah akan memudaratkan ahli warisnya. Sedangkan Nabi SAW bersabda, innaka antadara warasataka agniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Jadi kalau dia melihat hartanya sedikit dan ahli warisnya dia lihat ini memang membutuhkan uang, maka di sini hukumnya menjadi makruh, tidak disunnahkan dia untuk berwasiat. Dan keempat, wasiat bisa menjadi muharram, diharamkan. Kapan wasiat menjadi haram hukumnya? Yaitu diantaranya apabila dia berwasiat lebih daripada sepertiga hartanya. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia izin kepada Nabi untuk berwasiat dengan seluruh hartanya, maka Nabi tidak membolehkan, tidak mengizinkan. Ya, kemudian setengahnya Nabi juga tidak mengizinkan. Ya, sampai kepada sepertiga barulah Nabi mengizinkan, dan Nabi mengatakan wasulusu katsir. Sepertiga, dan itu pun kata Nabi sudah banyak. Maka dari hadis ini menunjukkan, kata para ulama, tidak dibenarkan seseorang berwasiat lebih daripada sepertiga hartanya. Ya, jadi itu haram Pak ya, tidak dibolehkan seseorang berwasiat lebih dari sepertiga hartanya. Kemudian yang kedua, bisa menjadi haram wasiat kalau dia tujukan kepada ahli waris yang sudah menerima waris. Ya, jadi misalnya di antara ahli warisnya adalah anak, kemudian dia tambahkan tambahan harta melalui wasiat, maka ini tidak dibolehkan. Sebab Nabi mengatakan, innallaha a'ta kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah sudah menetapkan, memberikan kepada ahli waris yang berhak bagiannya. Fala wasiyata liwaris, maka jangan ditambahin lagi. Ya, artinya maka kata Nabi tidak ada wasiat lagi untuk ahli waris. Ya, ini jadi dua keadaan yang menjadikan wasiat menjadi haram. Artinya tidak ditunaikan. Yang pertama adalah apabila dia berwasiat lebih dari sepertiga. Yang kedua, kalau wasiatnya ditujukan kepada ahli waris. Dan ini kemudian bisa berubah apabila di sana ada keredoan daripada ahli waris. Kemudian hukum daripada menunaikan wasiat. Ya, ini jelas hukumnya adalah wajib untuk dilaksanakan kecuali wasiat tersebut menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajib untuk dilaksanakan. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau wasiatnya wasiat yang haram atau wasiat yang bertentangan dengan syariat, ini jelas tidak dibenarkan dan tidak juga harus ditunaikan. Kemudian rukun wasiat Bapak. Rukun wasiat ini ada 4. Pertama, al-musi, orang yang berwasiat. Kemudian al-musalahu, orang yang diberikan wasiat. Al-musabihi, yang ketiga adalah yang diwasiatkan. Apa saja syarat orang yang berwasiat? Yang pertama hendaknya adalah
dia orang yang memang memiliki kecakapan untuk bertabarruk, ya, berdonasi atau berderma atau bersedekah. Artinya memang dia orang yang mengerti, bukan orang yang kita katakan orang yang kurang waras, karena di sini dia tidak mengerti. Ya, wa kamalul ahliyah yakunu bil aqli wal bulugh wal hurriyah wal ikhtiyar. Yang dimaksud dengan dia orang yang pantas, orang yang bisa untuk memberi adalah yang pertama dia orang yang berakal. Yang kedua dia sudah balik. Yang ketiga dia hurriyah. Dia merdeka, bukan sebagai orang budak, sebagai budak. Yang keempat dia al-ikhtiyar, orang yang melakukannya karena tanpa dipaksa. Maka orang yang seperti ini dibenarkan wasiatnya. Pertama orang yang berakal, yang kedua orang yang sudah balik. Anak kecil saya wasiat untuk siapa misalnya, teman saya gitu. Tidak tidak dilaksanakan wasiatnya. Jadi yang pertama syarat orang yang berwasiat adalah orang yang memiliki kecakapan untuk bersedekah, untuk memberi. Di antaranya adalah terpenuhi unsur orang yang berakal dan balik dan hurriyah, merdeka. Adapun budak tidak bisa karena dia tidak bebas untuk melaksanakan sesuatu. Dia terbatas atas izin daripada tuannya. Dan al-ikhtiyar itu karena keinginan dia. Adapun kalau orang yang dipaksa untuk melakukan wasiat maka tidak sah. Ya, kemudian juga diantaranya adalah diantara syarat daripada orang yang berwasiat dia orang yang bisa berbicara. Kalaupun dia tidak bisa berbicara, bisa dia melakukan tulis melalui tulisan. Ya, ini diantara banyak ya. Di sini disebutkan beberapa daripada syarat orang yang berwasiat. Di antaranya juga dia bukan orang yang berhutang, yang hutangnya itu menghabiskan seluruh hartanya. Dia memiliki hutang tapi berwasiat, maka tidak bisa. Karena sebagaimana kita sudah lewati pembahasan tentang apa saja urutan dari harta mayit, maka diantaranya hutang terlebih dahulu dilaksanakan baru wasiat. Kemudian syarat untuk orang yang al-musalahu, orang yang diberikan wasiat. Di antara syaratnya yang pertama an la yakuna warisan lil musi. Hendaknya orang yang diberikan wasiat ini bukan sebagai ahli warisnya yang pemberi wasiat. Karena Nabi mengatakan la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris yang menerima waris. Kemudian qaunul musalahu muayyanan. Yang diberikan wasiat ini harus orang yang sudah jelas ditentukan. Fa in kana majhulal ain fala tasihhu lahu. Kalau tidak jelas maka enggak sah wasiatnya. Saya wasiatkan sepertiga harta saya buat orang. Orang enggak jelas ini. Maka harus jelas. Maka kata para ulama wa yakfi al ilmu bil wasfi ka qaulihi, sudah cukup terlaksana ya jelas apabila misalnya dia mengatakan saya wasiatkan harta saya untuk orang miskin. Ini bisa seperti ini. Atau saya wasiatkan kepada fulan, sebutkan namanya. Maka ini menjadi jelas. Jadi syarat kedua bagi penerima wasiat adalah dia harus orang yang sudah jelas ditujukan. Yang ketiga juga syarat penerima wasiat harus orang yang bisa atau berhak menerima wasiat. Maka tidak sah
berwasiat kepada sesuatu yang tidak bisa dia menerima wasiat, seperti misalnya kepada binatang. Saya wasiatkan harta saya untuk binatang peliharaan saya, binatang kesayangan saya, maka ini nggak bisa. Jadi harus yang bisa menerima daripada wasiat tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya juga diantara syarat penerima wasiat adalah qaunul musallahu ghairu qatil lil musi. Orang yang menerima wasiat ini bukan orang yang membunuh pemberi wasiatnya. Kenapa? Karena ini dikiaskan kepada penerima waris. Ya, orang yang kelak menerima waris ketika membunuh pemberi warisnya, maka dia menjadi orang yang terhalang mendapatkan waris. Begitu juga orang yang menerima wasiat kemudian dia membunuh pemberi wasiatnya, maka di sini dia terhalang mendapatkan wasiat. Nah, ini menjadi juga hal yang penting dibahas, hal yustaratu islamul musi wal musallahu. Apakah disyaratkan harus satu agama dalam berwasiat? Apakah boleh misalnya pemberi wasiatnya muslim, penerima wasiatnya kafir, atau sebaliknya, pemberi wasiatnya orang kafir dan penerima wasiatnya muslim? Maka para ulama mengatakan tajuzul wasiyah minal muslim ilal kafir bi syarti kaunuhu muayyanan wa an la yakuna muhariban lil muslimin. Dibolehkan wasiat orang muslim kepada orang kafir dengan syarat tadi, orangnya jelas. Yang kedua, dia bukan kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena para ulama membagi orang kafir ini kepada beberapa golongan. Di antaranya ada kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Yang kedua ada kafir, misalnya kafir zimmi, kafir muahad. Kafir zimmi itu kafir yang tinggal bersama kaum muslimin dan dia membayar jizyah, pajak kepada kaum muslimin. Kemudian ada kafir muahad, kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin. Maka yang dibolehkan adalah bukan kafir harbi tadi, kafir yang memerangi kaum muslimin. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah mengatakan, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Dari ayat ini dibolehkan seseorang untuk berwasiat kepada orang kafir. Sebaliknya juga ternyata sah wasiat orang kafir kepada orang muslim. Ya. Kemudian selanjutnya al-musabihi, syarat daripada yang diwasiatkan, benda yang diwasiatkan. Pertama, kaunul musabihi mubahan, hartanya adalah harta yang mubah, dibolehkan. Apabila yang diwasiatkan adalah harta yang diharamkan, maka tidak sah. Saya wasiatkan misalnya barang curian saya misalnya, tidak bisa, ya. Maka bendanya harus benda yang halal, benda yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, bendanya adalah benda yang bisa untuk dikuasai, ya, benda yang bisa untuk dikuasai, diterima. Kalau bendanya berupa apa, Pak? Bendanya tidak bisa dikuasai, tidak sah untuk dia dijadikan sebagai wasiat.
Ya, benda yang dia tidak bisa dikuasai, oksigen, ya, atau bendanya dia merupakan punya hak bersama, maka tidak boleh dia untuk berwasiat karena bukan miliknya. Ya, itu adalah beberapa daripada perkara tentang syarat-syarat dari wasiat. Jadi ada syarat dari yang berwasiat, kemudian syarat dari yang menerima wasiat, kemudian juga syarat dari yang barang yang diwasiatkan. Ya, kemudian sehingga dari sini kita sudah bahas tentang hukum daripada wasiat tadi. Ternyata dia hukumnya bergantung kepada bagaimana, apa tujuan dia berwasiat, sehingga bisa berbeda-beda. Bisa ada kalanya dia menjadi wajib, kemudian bisa menjadi mustahab, dianjurkan, kemudian bisa menjadi makruh, dan juga bisa menjadi haram. Kapan wasiat bisa batal? Ternyata wasiat bisa batal yang pertama apabila mautu al-musallahu, orang yang diberikan wasiat ternyata sudah meninggal duluan. Bagaimana bisa dia menerima wasiatnya? Ternyata sudah terlebih dahulu meninggal daripada yang memberi wasiat. Kemudian yang kedua, qatlul musallahu al-musi, orang yang diberikan wasiat malah membunuh pemberi wasiatnya, maka ini juga menjadi batal wasiatnya. Yang ketiga, talaful musabihi, benda yang diwasiatkan rusak, hancur, maka ini juga menjadi batal wasiatnya. Yang keempat, raddul musallahu al-wasiyah, orang yang diberikan wasiat dia menolak, saya tidak menerima wasiat tersebut, benda wasiat ini, maka dia menjadi batal, kembali kepada ahli warisnya. Atau yang kelima, inkarul musi lil wasiyah, orang yang memberikan wasiat ini mengingkari wasiatnya, ini pun menjadi batal. Ya, ini perkara-perkara yang menjadikan wasiat seseorang batal. Yang pertama tadi meninggal penerima wasiatnya. Yang kedua, orang yang diberikan wasiat tidak boleh membunuh pemberi wasiat. Jika itu terjadi maka menjadi batal. Yang ketiga, barangnya harus sempurna. Kalau dia rusak, hancur, maka tidak jadi, ya, alias wasiatnya menjadi batal karena tidak bisa terlaksana. Kemudian yang keempat, orang yang diberi wasiat dia menerimanya. Kalau dia menolak, maka wasiatnya itu menjadi batal. Kemudian tentang wasiat ini, dalam hadis tadi dikatakan la mahakum ru'im muslim, tidak dibenarkan seseorang memiliki yang ingin dia wasiatkan kemudian dia tidur melewati 2 malam, melainkan dia sudah menuliskan wasiatnya. Apakah wasiat harus dalam bentuk tulisan? Yang pertama, hendaknya dalam bentuk tulisan tadi, karena berdasarkan dari hadis tadi dan juga ucapan daripada Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau mengatakan setelah mendengar hadis tadi tidaklah terlewati 1 malam melainkan beliau sudah ada menulis wasiatnya. Ya, jadi ini yang paling utama diantaranya adalah wasiat dengan tulisan. Dalilnya tadi, ma hakum ri muslim lau syai'un yuridu an yusya fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatu maktubah indahu. Tidak dibenarkan seorang muslim dia ingin berwasiat melainkan sudah dia tulis wasiatnya tersebut. Kemudian yang kedua, al-ishhad. Apakah wasiat harus disaksikan? Ya, apakah wasiat harus
saksikan. Maka fa in kana al-musi ummiyan, apabila orang yang berwasiat ini orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, fal masyru'u fi haqqihi al-ishhad, maka orang yang seperti ini hendaknya dia disyariatkan ketika berwasiat ada saksi. Ya, ada saksi atas wasiatnya tersebut. Jadi bisa disendirikan, bisa dengan tulisan saja ini sudah cukup, atau bisa dengan adanya saksi. Tapi yang sempurna adalah menggabungkan keduanya. Ada tulisan dan ada saksi. Ini akan menjadi penguat satu dengan yang lainnya. Adapun dalil, lakin kalamun 'anil ishhadil 'ari 'anil kitabah fa hal huwa kafin fi thubutil wasiyah, naqulu na'am. Adapun kalau saksi saja tanpa dengan adanya tulisan apakah cukup? Maka kita katakan hukumnya sudah sah. Ketika seseorang berwasiat hanya dengan lisannya tapi ada di situ yang bersaksi, maka itu sudah cukup. Hal itu berdasarkan daripada ayat dalam surat Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyyati tatnani dzawa adli minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah ada saksi di antara kalian apabila di antara kalian meninggal dan dia menulis wasiat dan dia berwasiat, yaitu saksinya 2 orang yang adil di antara kalian. Maka dalam ayat ini ada beberapa penjelasan. Pertama, disyariatkan adanya saksi dalam wasiat. Yang kedua, di sini disebutkan ya, jadi di sini pembahasannya tentang saksi dalam wasiat. Yang pertama, dia harus orang yang muslim. Dan yang kedua, dia harus laki-laki. Yang ketiga, minimalnya 2 orang. Ya, karena Allah mengatakan isnani dzawa adli minkum, 2 orang ya di antara kalian. Yang ketiga, orang yang adil. Orang yang adil ini maksudnya bukan orang yang fasik. Orang yang fasik itu adalah orang yang dia melakukan dosa-dosa besar secara terang-terangan, meninggalkan sholat, minum khamr misalnya di depan orang, yang jelas gitu Pak ya, maksudnya dia tampakkan, maka ini fasik hukumnya. Maka tadi beberapa syarat saksi adalah yang pertama dia orang muslim. Yang kedua, hendaknya 2 orang itu adalah laki-laki. Yang ketiga, dia adalah orang yang adil. Maka ini yang disebutkan di dalam ayat tadi, dalam ayat 106 dalam surat Al-Maidah. Jadi minimalnya 2 orang. Jadi itu Pak ya, terlaksananya wasiat bisa pertama melalui tulisan berdasarkan dari hadis tadi. Tidak dibenarkan seseorang ingin berwasiat dan terlewati 2 malam melainkan dia sudah menulis. Fa wasiyatu maktubatun indahu, wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Yang kedua, bisa melalui saksi disaksikan. Ini dalilnya ayat Al-Maidah surat 106. Surat Al-Maidah ayat 106. Di sini Allah menyatakan hendaknya disaksikan oleh 2 orang adil di antara kalian. Ya, jadi ini tentang bisa terlaksananya wasiat. Kemudian kita ingin praktek sebenarnya Pak, bagaimana membagi wasiat dengan membagi waris. Iya, silakan Pak. Enggak, tadi yang disebut yang dimaksud tidak boleh membagi 2 malam itu maksudnya kalau dia lagi sehat atau gimana, saya enggak. Nah, jadi maksudnya dia melewati 2 malam, artinya dia dalam keadaan sehat seperti ini, kemudian terlewatinya 2 malam dia belum menulis wasiatnya.
Iya. Dipahami kira-kira? Artinya mungkin disegerakan gitu. Iya. Mumpung lagi sehat, jangan keluar kalau begitu kali ya. Iya, jadi artinya dipercepat, ada gerakan. Yang kedua tadi tidak diharuskan orang yang berwasiat itu dalam keadaan sakit. Sakit atau orang hilang ajal. Jadi dalam keadaan kita sehat seperti ini dan ada kiranya pesan yang ingin kita nanti dilaksanakan setelah kematian, maka hendaknya kita sudah tulis. Di antaranya tadi wasiatnya, ada wasiat yang hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya khawatirnya dia belum sempat membayarkan atau menunaikan kewajiban dia, misalnya dia keburu meninggal, maka di sini dia tulis semua yang perlu dia lakukan. Kemudian dia tadi mungkin ahli warisnya adalah orang yang mungkin berkecukupan. Nah, di sini dia hendaknya berwasiat, di sini dianjurkan agar dia punya cadangan pahala meskipun sudah meninggal melalui sedekah jariyah tadi. Misalnya sepertiga daripada harta saya untuk bangun masjid misalnya di desa yang mungkin belum ada masjid atau di mana yang itu manfaatnya terus mengalir, atau apa saja yang mungkin sifatnya dia bisa untuk dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Saya wasiatkan dibangun WC misalnya, atau dibangun sumur, atau dibangun untuk sekolah dan lain daripada sebagainya. Tapi kan disebut juga nggak bisa kepada misalnya binatang kan nggak bisa terima wasiat. Kalau yayasan boleh lah ya. Bisa, seperti tadi misalnya saya sepertiga harta saya untuk orang miskin, ini boleh meskipun tidak ditentukan siapa orangnya. Ya Pak. Ya, nyambung pertanyaan tadi itu, kita memberikan wasiat itu dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi sehat. Iya. Dalam perjalanan kita katakan harta kita wasiatkan sepertiga untuk orang miskin misalnya ya. Dan itu dalam perjalanan kesehatan kita ini berubah jadi sakit hingga harta tadi terpakai jadinya untuk kita sampai itu gimana? Apa jadi haram gitu? Iya. Atau gimana? Ini berkaitan dengan hukum merubah wasiat. Ya, hukum taghyir awir rujuk fil wasiyah. Hukum hukum merubah wasiat. Al wasiyah aqdun minal uqudil jaizah allati yasihu lil musi an yughayyira fiha ma yasha'u aw an yarji'a fiha. Para ulama mengatakan wasiat itu akadnya adalah akad jaiz. Jadi akad itu ada dua, ada akad lazim, ada akad jaiz. Akad lazim itu akadnya mengikat dua pihak. Seperti jual beli ini akad lazim. Tidak bisa salah satu pihak membatalkan. Ini sudah akad sudah terlaksana, akad jual beli sudah sempurna, sudah berjalan, maka ini menjadi akad lazim. Salah seorang tidak bisa membatalkan. Yang kedua ada akad jaiz. Akad jaiz ini adalah akad yang bisa dibatalkan oleh satu pihak. Ya. Di antaranya adalah akad jaiz ini wasiat. Jadi akad karena dia sifatnya pemberian. Ada kalanya mungkin bisa dia untuk merubah daripada wasiatnya atau dia batalkan. Famata aradal musi an yarji'a fi wasiyati aw an yughayyira fiha syai'an jazalahu dzalik ma dama ala qaidil hayah. Ya. Kapan seorang pemberi wasiat ingin kembali ya menarik misalnya atau ingin merubah wasiatnya, jazalahu dzalik, dibolehkan. Madama ala qaidil hayah, selama dia masih hidup ya. Misalnya dia berwasiat untuk bangun masjid dari sepertiga hartanya. Tsumma raja'a dzalik, kemudian dia misalnya enggak jadi itu. Maka itu bisa ya. Fa innal wasiyah la talzam illa indal maut. Karena wasiat ini dia menjadi lazim, menjadi harus dilaksanakan kalau sudah meninggal. Artinya dia bisa merubah wasiat tersebut selama hidupnya. Ya, wala talzam aidan illa bil qabul idza kana al musallahu muayyanan aw mahsuran yamliku. Fa idza kana kadzalik fa inna yajuz.
Dan juga wasiat itu tidak menjadi lazim, tidak harus dilaksanakan ketika yang menerima wasiat menolaknya. Dia sudah berusaha dilaksanakan, tapi yang menerima wasiat menolak, maka ini pun menjadi tidak lazim, tidak diharuskan. Jadi itu Pak ya, dia mungkin sudah menulis wasiat, dihitung-hitung mungkin sudah diperkirakan ya harta saya, alhamdulillah kayaknya cukup buat ahli waris saya, ini 1/3 atau 1/4 atau 1/5 dari harta saya, ini buat kebaikan kaum muslimin. Ternyata tadi berjalannya waktu, dia mungkin sakit atau apa, boleh dia untuk merubah wasiatnya. Ya, misalnya nih Pak, seseorang berwasiat 1/3 Pak ya. Di sini kita tulis wasiat. Kemudian ahli warisnya misalnya suami. Kemudian siapa Pak? Anak laki itu Pak ya. Kemudian misalnya bapak. Di sini kita bisa langsung gabungkan. Misalnya tadi wasiatnya berapa di sini? 1/3. Suami ada anak dapat 1/4. Bapak ada anak 1/6. Maka ini anak laki-laki dapat sisa. Maka langsung kita lebih dahulu seperti ini Pak, kita ambil yang wasiat dulu. Kita ambil nih angka 3-nya. 3 ya di sini Pak ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka sisanya kita taruh sini. Baru setelah itu di kolom berikutnya kita hitung yang untuk si waris. 4 dan 6 berapa itunya? Angka KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4 3, 12 dibagi 6 2. Sisanya 7 untuk anak laki-laki. 7 tambah 3 10 12. Nah, sekarang kita gabung ini Pak, angka 2 dari wasiat nih dan angka 12. 2 dan 12 ini 2 dibagi 2 1, 12 dibagi 2 6. 6 dikali 3 18. Jadi keseluruhan pembaginya adalah 18. Kemudian tinggal dikalikan. 6 dikali 1 6. 6 ini kan nggak bisa pindah ke sini. 1 kali 3 3, 1 kali 7 7, 1 kali 2 2. Kita hitung kira-kira 18 enggak Pak? 7 tambah 3 10 tambah 2 12 16. Jadi ini hasil akhirnya nih Pak. Tinggal misalnya uangnya misalnya 18 juta. 18 dibagi 18 1, berarti 1 dikali 6 sama dengan berarti wasiat itu 6 juta dari 1/3. Kemudian 3 juta untuk suami, 7 juta buat anak laki-laki, 2 juta buat bapak. Ini cara menghitung disatukannya wasiat dengan ahli waris. Kalau kita mau dijadikan satu, tapi kalau kita mau pisah juga bisa. Misalnya langsung kita keluarkan 1/3-nya. Tapi kalau kita mau ngitung bareng bisa seperti ini. Dan ini sepertinya lebih memudahkan gitu. Karena kalau kita harus ngitung bersendirian, misalnya total hartanya berapa, kemudian 1/3-nya berapa, mungkin bisa, tapi nanti pas menghitung untuk ahli warisnya jadi ngitung lagi. Ini bisa kita caranya dijadikan satu. Contoh lain misalnya yang sederhana tadi, misalnya wasiatnya 1/4, kemudian ahli warisnya yang gampang ada istri, kemudian anak laki-laki.
Wasiat 1/4, istri ada anak berapa? 1/8, anak laki-laki ambil sisa. Jadi kita hitung dulu wasiatnya, 4 dibagi 4, 1, sisanya kita taruh sini. Baru kita hitung untuk yang waris, 8 kita naikkan, 8 dibagi 8, 1 untuk istri, sisanya 7 buat anak laki. Kemudian antara angka 3 sama 8 ini kita lihat, ini kan nggak bisa dibagi. Berarti kita angka 3 naik di sini, angka 8 pindah sini. 8 kali 4 32 apa ya? 8 dikali 1 8 untuk wasiat. Kemudian 3 dikali 1 3, 7 kali 3 21. Kita hitung 21 tambah 3 24 tambah 8 pas Pak ya? 24 tambah 6 30 tambah 2 32. Jadi ini 8 untuk wasiat, 3 untuk istri dan 21 buat anak laki-laki. Ini penggabungan antara wasiat dengan menghitung waris. Seperti itu Pak ya. Kenapa kita taruh wasiatnya di atas? Yang pertama, karena wasiat terlebih dahulu dikeluarkan sehingga kita taruh di atas, biar nanti menghitungnya menjadi mudah. Ya, sampai sini mungkin Pak. Sudah jam 6. Sampai sini Pak ya. Semoga apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup di kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.